kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8, bab 6 statistika. Kita akan belajar pembelajaran B, penyebaran data anak-anak. Kita akan belajar tentang jangkauan, ada di halaman 278 sampai dengan 280. Baik, Ibu langsung membahas. Sebab anak-anak, penyebaran data. Setelah kalian mempelajari ukuran pemusatan data, berikutnya kalian akan mempelajari ukuran penyebaran data. Penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Penyebaran data terdiri dari jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Untuk lebih jelasnya, coba kalian pelajari satu persatu. Pembelajaran ke-1, jangkauan anak-anak. Perhatikan diagram garis produksi beras Indonesia berikut. Baik, kita cermati diagram garisnya. Untuk sumbu yang mendatar ini bulan anak-anak, dimulai dari Januari sampai dengan Desember. Untuk sumbu yang vertikal di sini produksi beras dalam 1000 ton beras. Ini dalam 1000 ton beras anak-anak. Ini kita cermati di sini diagram garisnya ada yang berwarna hijau dan merah. Untuk yang hijau ini untuk tahun 2020 dan yang merah 2021. Kalau kita cermati untuk produksinya ini naik, selanjutnya turun, naik lagi, terus turun seperti ini anak-anak untuk 2020. Demikian juga untuk tahun 2021. Di sini naik, nih turun, naik lagi, terus turun lagi. Nih untuk produksi terendah kita cermati tahun 2020 ini ada di bulan Januari di sini anak-anak. Ini di bulan Januari, ini besarnya 934.000 ton beras. Selanjutnya yang tertinggi di sini ada pada bulan April anak-anak. Di sini 5.626.000 ton beras anak-anak. Selanjutnya untuk tahun 2021 produksi terendah itu bulan Desember anak-anak. Di sini nih bulan Desember besarnya adalah 1.174.000 ton beras, dan yang tertinggi di sini ini yang merah ini di bulan Maret ini 5.570.000 ton beras. Gambar diagram garis tersebut menggambarkan perkembangan produksi beras di Indonesia dalam satuan ribuan ton untuk tahun 2020 garis hijau dan tahun 2021 garis merah. Dalam diagram garis tersebut terlihat bahwa produksi beras di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan-bulan tertentu. Selisih produksi beras tertinggi dan terendah dalam setahun dapat ditentukan dengan cara mengurangi data tertinggi dan data terendah. Agar dapat dihitung selisihnya, coba lengkapi tabel berikut. Baik, kita cermati tabelnya anak-anak. Kita mulai dari tahun 2020. Tertinggi ini dalam satuan ton, ini Bu koreksi, harusnya dalam satuan 1000 ton anak-anak di sini. Ini harusnya 1000 ton, dalam kurungnya 1000 ton, nanti anak-anak bisa menambahkan sendiri. Untuk tahun 2020 tertingginya tadi di bulan April, yaitu 5.626.000 ton. Selanjutnya terendahnya 934.000 ton ada di bulan Januari. Selisihnya adalah 4.692.000 ton anak-anak. Lanjut ke tahun 2021, kita cermati untuk yang tertinggi di bulan Maret. Di sini 5.570 ini, dan terendahnya adalah di bulan Desember 1.174 anak-anak. Ini selisihnya adalah 4.396.000 ton. Untuk selanjutnya selisih data tertinggi dan data terendah dinamakan dengan jangkauan. Jadi jangkauan dapat diartikan dengan mengurangi data tertinggi dengan data terendah. Jangkauan data tahun 2020 adalah berarti 5.626 dikurang dengan 934 sama dengan 4.692. Sedangkan jangkauan data tahun 2021 adalah
Di sini 5.570 dikurang dengan 1.174 sama dengan 4.396 anak-anak. Ini Bu, karena tidak cukup Ibu taruh di bawahnya di sini. Berdasarkan diagram tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Lanjut ke materi Ayo Mencoba anak-anak. Soal nomor 1, tinggi badan siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Di sini ada Anton 156 cm, Joko 162 cm, dan seterusnya. Nanti kita bisa membaca tabel dengan cara memindai. Ke pertanyaan A, tentukan jangkauan dari data tersebut. Baik, tulis untuk soal A berarti jangkauannya. Jangkauannya berarti nilai tertinggi Dewa 168 cm di sini. 168 dikurangi dengan nilai terendahnya Nadifa 154. Ini sama dengan 14 cm anak-anak. Diberi satuan cm boleh. Lanjut ke soal B. Jika Nadifa tidak ikut dalam perhitungan, tentukan jangkauan data yang terbaru. Tulis di sini sesuai pertanyaan B. Jangkauannya berarti Nadifa 154 tidak ikut, berarti Anton anak-anak 156, berarti tertingginya tetap 168 dikurang dengan 156. Ini sama dengan berarti 12 cm anak-anak jangkauannya. Lanjut ke soal C. 6 bulan lagi semua siswa tinggi badannya naik 2 cm kecuali Robert naik 4 cm. Tentukan jangkauan dari data terbaru. Boleh ini ditambah 2 cm 2 cm. Tadi yang terendah saja Ibu langsung. Nadifa ini tambah 2 cm berarti 156. Ini tadi yang tertinggi Dewa 168 tambah 2 170, dan Robertnya pengecualian di sini tambah 4 cm berarti 171. Ini 168 boleh diisi semua, boleh anak-anak. 162, 160, 164, 158 gini boleh. Jadi tertingginya jadi Robert 171, terendahnya Nadifa 156. Jangkauannya ini jangkauan berarti sama dengan tertingginya 171 dikurang 156 anak-anak. Ini sama dengan 15 cm. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Perhatikan diagram batang berikut ini. Ini adalah data vaksin kedua per Agustus 2022 di 10 provinsi. Ini seharusnya provinsi anak-anak pakai V. Ini ada Aceh, ada Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jatim, Kaltim, Bali, Sulsel, Sulut, Nusa Tenggara, dan Papua. Kalau kita cermati yang tertinggi di sini adalah Jatim, terendahnya seharusnya di sini nih anak-anak, Papua di sini. Ini untuk diagram batangnya ini kurang tepat anak-anak, 197.754. Tapi diagram batangnya ini lebih tinggi dari Sulawesi Utara 410.000 anak-anak. Jadi ini salah untuk gambarnya, Ibu berpedoman pada angka. Diagram batang berikut menunjukkan data vaksinasi dosis kedua di 10 provinsi. Untuk soal A, tentukan jangkauan dari data tersebut. Baik Ibu bahas ini untuk jangkauannya. Jangkauannya berarti data tertingginya di sini Jawa Timur 7.780.398 anak-anak, 398. Ini dikurang dengan yang terendah di sini 197.754. Ini hasilnya sama dengan 7.582.644. Lanjut ke soal B anak-anak. Lanjut ke soal B. Jika Provinsi Jawa Timur tidak ikut dalam perhitungan, tentukan jangkauan data yang terbaru. Jawa Timur tidak ikut berarti di sini anak-anak ini DKI Jakarta ini 4.932.704. Jangkauannya kalau
Jawa Timur tidak ikut. Berarti 4 juta ini 932.704 dikurang dengan 197.754. Ini tuh data terendah ini sama dengan 4.734.950. Lanjut ke soal C anak-anak. Jika 3 bulan lagi semua provinsi naik 10% kecuali Papua naik 40%, tentukan jangkauan dari data terbaru. Baik, Ibu bahas untuk soal C. Ini 3 bulan lagi berarti untuk yang tertinggi Jatim. Ini untuk Jatim awalnya 7.798.398 ditambah dengan 10% dari 7.780.398 berarti sama dengan 7.780.398 ditambah 10% itu sama dengan 1/10, berarti menggeser tanda koma ke kiri 1 anak-anak menjadi 7.039,8. Karena di sini bentuknya koma, kalau vaksin tidak mungkin koma, berarti ini kita bulatkan ke atas karena 8 menjadi 7.780.398 ditambah 778.040. Ini totalnya nanti anak-anak bisa menghitung lagi 8.558.438. Sekarang yang terendah, sekarang sulut dulu anak-anak. Sulut di sini tambahnya 10%. Ini kita koreksi biar nanti jelas. Sulutnya tadi awalnya sulutnya 410.824 ditambah dengan 10% dikali 410.824 sama dengan 410.824 ditambah 1/10-nya berarti geser koma 41.082,4. Karena koma 4 ini tidak, pembulatannya ke bawah anak-anak menjadi 410.824 ditambah dengan 41.082. Nanti anak-anak bisa menghitung lagi. Ini sama dengan kalau dijumlah 451.906. Sekarang ke Papua. Papua tadi tambahnya 40%, berarti dari 197.754 ini ditambah dengan 40% dikali 197.754 sama dengan 197.754 ditambah 40%-nya itu 79.101,6 sama dengan, karena di sini nih 0,6 naik ke atas berarti 197.754 ditambah 79.102 anak-anak. Ini sama dengan, ini kalau kita hitung 276.856. Yang terendah tetap Papua anak-anak. Ini tetap Papua. Jadi ini tadi Jatim. Jangkauannya tetap yang tertinggi Jatim yaitu 8.558.438 dikurang terendah 276.856. Ini sama dengan 8.281.582. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.